Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diani, NIM 1A21914, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas FKIP, Universitas Jambi. Video kali ini bertujuan untuk mata kuliah UAS mata kuliah dirasa Al-Quran wal Hadis. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan atau menjelaskan materi yang berjudul Al-Ilmu fil Quran wal Hadis dari kelompok 1. Baik, ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata penyusun, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum sendiri merupakan bentuk jamak dari kata ilm. Ulum berarti al-fahmu wa al-ma'rifat, artinya yaitu pemahaman dan pengetahuan. Sedangkan ilm yang artinya al-fahmu wal idrak atau paham dan menguasai. Baik, dari pengertian Al-Quran menurut Quraisy Shihab, secara harfiah berarti bacaan sempurna. Di Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Maka Al-Quran sebagai bacaan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Qiyamah surah ke-75 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ah wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, yang artinya sesungguhnya kami yang akan membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Dan bagian yang kedua yaitu ruang lingkup dan pokok bahasan ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, hijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu yang terangkum di dalamnya. Dalam menurut Hasbi As-Siddiq, berbagai macam pembahasan ulumul Quran tersebut pada dasarnya dapat dikembalikan kepada beberapa pokok bahasan saja, yaitu antaranya yang pertama nuzul, kedua sanad, yang ketiga ada al-qiraah, yang keempat aspek pembahasan yang berhubungan dengan lafaz Al-Quran. Yang pertama tadi nuzul. Aspek ini membahas tentang tempat dan waktu turunnya ayat atau surah Al-Quran, misalnya Makkiyah, Madaniyah, Safariyah, dan sebagainya. Dan yang kedua itu tadi sanad. Aspek ini meliputi hal yang membahas sanad, yang mutawir, syad, ahad, bentuk-bentuk qiraat atau bacaan Nabi, para penghafal dan periwayat Al-Quran, serta cara tahammul atau penerima riwayat. Yang ketiga tadi ada al-qiraah. Aspek ini menyangkut tata cara membaca Al-Quran seperti wakaf, ibtida, mat, imalah, hamzah, takhfif, dan idgham. Yang keempat aspek pembahasan yang berhubungan dengan lafaz Al-Quran, yaitu tentang qarib, mu'rab, mustarak, majaz, dan yaitu dari pengertian ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis ini yaitu istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah jamak dari ilm, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan para ulama adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dengan demikian gabungan ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Cukup dan sejarah ulumul hadis.
Pada dasarnya ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap. Para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis, namun mereka telah mulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis. Dan adapun manfaat dan urgensi mempelajari ilmu fil Quran wal hadis ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting dan berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat yang kedua yaitu membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan Hadis serta mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, manfaatnya itu mengetahui sejarah kitab Al-Quran dan aspek nuzul atau turunnya, periodenya, tempat-tempatnya, cara pewahyuannya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, dan begitu pun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyebabnya timbul hadis Nabi dan penyebab yang melatar belakangi adanya periwayat hadis Nabi. Manfaat yang keempat itu menciptakan kemampuan dan bakat untuk menggali pelajaran, hikmah dan hukum dari Al-Quran, Al-Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat yang kelima yaitu sebagai landasan utama untuk menangkis tuduhan dan keraguan terhadap pihak yang menyesatkan tentang isi dan kandungan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, nasikh mansukh, qisas makki, madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Secara garis besar, pokok bahasan ulumul Quran terbagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan atau qiraat, tempat dan waktu turun ayat-ayat atau surah Al-Quran, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Yang kedua yaitu berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan mempelajari dengan dalam terhadap suatu lafaz yang gaib atau aneh atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berkaitan dengan ulumul. Sedangkan ulumul hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dengan demikian ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas tentang yang berkaitan dengan perkataan Nabi atau hadis Nabi. Cukup sekian penjelasan dan yang saya sampaikan saat ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.